Wabarakatuh. Ya, kita coba masuk pada contoh soal. Di soal nomor 1 terdiri dari A, B, dan C. Ya. Penyelesaian jadi pertanyaannya adalah tentukan nilai sinus, kosinus, tangen untuk sudut P, Q pada setiap segitiga siku-siku di bawah ini. Nyatakan jawaban kamu dalam bentuk paling sederhana. Oke, kita mulai dari soal A, di mana soal A itu soal A adalah kita punya segitiga demikian. Ya, di titik P ini, P di sini, ini titik Q, PQ, R. Nah, sudut yang diminta adalah sudut P dan sudut R, di mana kita tahu panjang sisi QR itu adalah panjangnya ini 8 dan panjang PQ adalah 4. Jadi karena kita ditanya sinus, kosinus, sama tangen, nah kita tahu bahwa kalau kita buat segitiga untuk mengingat kembali, kita punya rumus sinus ini seperti demikian. Kalau ini alfa, misalnya di depan alfa kita sebut D, di sisi samping alfa kita sebut X, dan sisi miring kita sebut Y, maka kita tahu bahwa sin alfa adalah sisi depan berbanding sisi miring. Cos alfa adalah sisi samping berbanding sisi miring, dan tangen alfa adalah sama dengan sisi depan berbanding sisi samping. Oke. Nah, berdasarkan rumus ini, berarti kita sekarang bisa menghitung, membuat rumus paling sederhana untuk sudut P dan sudut R, di mana ditanya sinus, kosinus, dan tangen. Karena ini segitiga kita adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Ini segitiga siku-siku. Nah, maka kita perlu ketahui lebih dulu berapa panjang PR. Jadi ini panjang PR-nya menjadi berapa nilainya. Sisi miring kita cari lebih dulu. Jadi sisi miring dalam hal ini PR itu sama dengan, kita pakai rumus teorema Pythagoras. Oke, saya tambahkan yang ini. Kalau rumus ini untuk menghitung teorema Pythagoras, saya buka lagi yang ini dulu, bahwa di mana R kita sama dengan akar daripada X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Atau kalau kita ingin cari X kita sama dengan akar daripada R pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Atau Y sama dengan akar daripada R pangkat 2 kurang X pangkat 2. Ini nanti akan selalu kita pakai. Nah, jadi kalau kita hitung PR kita, berarti adalah sisi miring adalah akar daripada kita punya PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2, di mana P kita adalah 4, ini akar 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Kalau 4 pangkat 2 sama dengan 16, 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi kalau kita jumlah, hasilnya adalah sama dengan akar 80. Akar 80 ini kita bisa sederhanakan, akar 80-nya menjadi akar bisa 16 kali dengan 5. 16 kali 5 adalah sama dengan 80. Berarti kita bisa tulis 16 ini bisa dirubah menjadi 4 pangkat 2 kali 5. Maka ini sama dengan
4 akar 5. Jadi panjang sisi sampingnya sama dengan sisi miringnya 4 akar 5. Nah, kalau kita sudah tahu itu, sekarang kita mulai. Yang ditanya adalah sin, misalnya sin R. Jadi sama dengan. Jadi kalau ini sin R berarti adalah sisi depannya ini, sisi miringnya adalah ini. Berarti hasilnya sama dengan adalah sisi depan itu PQ berbanding dengan PR. Atau sama dengan 4 berbanding PR adalah 4 akar 5. Ini kita boleh bagi 4 bahagi kita boleh bagi ini, bagi saja coret-coret 4 bagi 4 1, bagi 4 dapat 1. Jadi hasilnya sama dengan ini 1/4 akar 5. Tidak dibenarkan penulisan matematik akar di bawah penyebut dalam tulisan akar, jadi tidak boleh akar di bawah tanda per, berarti kita hilangkan akarnya, maka ini kali akar 5 per akar 5. Kali 5 per akar 5 kan sama dengan 1. Hasilnya adalah akar 5, di mana akar 5 kali akar 5 sama dengan 5, atau sama dengan 1/5 akar 5. Itulah sinus R. Nah, kemudian lanjut adalah pertanyaan kedua, sin cos R sekarang. Cos R sama dengan, jadi kalau cos R berarti sisi samping, ini sudutnya R ini sisi samping berbanding sisi miring. Maka jadinya adalah sisi sampingnya adalah QR, ini sama dengan QR berbanding dengan sisi miringnya PR, atau sama dengan 8 berbanding 4 akar 5. Kalau kita bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 2 per akar 5. Lagi-lagi tidak bisa penulisan akar di bawah tanda per, jadi kita kali dengan akar 5 per akar 5. Maka hasilnya sama dengan 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Atau sama dengan ini 2 per 5 akar 5. Itu sudah bentuk paling sederhana. Kemudian selanjutnya tangen R sama dengan, tangen R kita tahu bahwa sisi depan, jadi tangen R adalah sisi depan berbanding sisi samping. Maka kita bisa peroleh tangen R sama dengan 4 berbanding, atau sisi depan adalah PQ berbanding dengan QR ya. PQ QR, atau sama dengan 4 berbanding 8, sama dengan 1/2. Itu kita punya sudut P. Selanjutnya sudut R, selanjutnya sudut P. Sekarang berikutnya adalah sin P. Sin P adalah, jadi ini sudut yang ini, kalau sin berarti sisi depan berbanding dengan sisi miringnya. Jadi sama dengan QR berbanding PR ya. Jadi sin ini adalah adalah QR berbanding dengan PR ya. Nah, PR QR kita sudah tahu adalah 8 dibagi dengan PR kita adalah 4 akar 5. Atau sama dengan ini kita dapat, sudah pernah kita hitung, sama dengan hasil yang di atas adalah 2 per ini akar 5. Nah, kita kali akar 5 bahagi akar 5. Maka hasilnya dapat 2 akar 5 per 5. Atau sama dengan 2 per 5 akar 5. Oke. Nah, selanjutnya cos P.
cos P sama dengan, lihat, kita punya cos P adalah sudut P yang ini berarti sisi samping berbanding sisi miring. Jadi PQ berbanding PR. Itu cos. Jadi cos P sama dengan kita punya PQ berbanding dengan PR. Atau sama dengan PQ adalah 4 berbanding dengan PR adalah 4 akar 5. Ini kita coret-coret aja, bagi dapat 1, bagi dapat 1. Hasilnya sama dengan 1/4 akar 5. Lagi-lagi tidak bisa tanda akar di bawah per 5 kali akar 5. Kita boleh, hasilnya ada, sudah pernah kita hitung di atas, adalah 1/5 akar 5 ya. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Kemudian tangen berikutnya adalah tangen P sama dengan, itu lagi-lagi adalah, kalau tangen P berarti itu adalah sisi depan berbanding sisi samping. Maka sama dengan QR berbanding dengan PQ. Jadi QR berbanding dengan PQ atau sama dengan 8 berbanding 2. Itu berbanding 4, maaf. Sama dengan 2. Oke. Itu soal yang pertama kita, yang soal A. Kemudian soal B kita adalah soal B. Ini soal B kita adalah, kalau kita gambar bentuknya ini segitiganya seperti itu. Jadi kalau kita coba gambar, ya, kalau tidak, ya, kita gambarnya itu ada PQR. Jadi kita punya ini sudut P, ini sudut P kita, ini P, ini Q, ini R, di mana kita punya panjang sisi sampingnya adalah 7, sisi miringnya 11. Ini 7, ini 11, di mana diketahui sudut ini yang 90 derajat siku-siku, yang ditanya sudut P sama sudut R. Oke, jadi karena kita sudah sisi ini 7 tahu, sisi miring kita tahu, maka kita perlu cari berapa besarnya panjang sisi yang ini dulu. Kita cari berapa besaran sudut yang ini. Maaf, bukan sudut, panjang dari PQ. Jadi kita hitung PQ sama dengan akar daripada, kita lihat rumus di atas itu Pythagoras. Jadi sisi miringnya adalah PR, kita pangkatkan 2 dikurangi dengan sisi satunya yang kita tahu adalah QR pangkat 2. Jadi sama dengan akar daripada 11 pangkat 2 kita kurangi 7 pangkat 2. 11 pangkat 2 sama dengan 121. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, kita kurang 121. Jadi 121 kita kurangi 49, hasilnya adalah sama dengan 72. Nah, 72 ini kita bisa uraikan menjadi sama dengan akar daripada 36 kali 2. Ya. Nah, 36 kita bisa tulis jadi PQ 36 kita bisa rubah menjadi akar 6 pangkat 2 dikali 2, atau sama dengan 6 bisa dicabut akar jadi 6 akar 2. Nah, berarti kita sudah tahu PQ kita adalah akar 2. Oke. Sekarang
yang ditanya adalah pertama sin, misalnya P sama dengan, jadi kalau sin P berarti yang ini, kalau sin berarti sisi depan berbanding sisi miringnya. Jadi 7 berbanding 11. Ini sudah paling sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi. Berikutnya cos P sama dengan adalah sisi samping ini, karena sudutnya ini berbanding dengan sisi miring. Itu adalah lagi-lagi kita punya PQ berbanding dengan PR atau sama dengan PQ kita adalah 6 akar 2, kemudian kita punya PR adalah 11. Nah, ini sama dengan, ada yang paling sederhana lagi, ini sudah yang sederhana, atau sama dengan 6/11 akar 2. Kemudian lanjut, tangen P adalah, lagi-lagi tangen P adalah sisi depan berbanding sisi samping. Jadi QR berbanding dengan PQ. Jadi sama dengan QR berbanding dengan PQ. QR kita adalah 7 berbanding PQ kita adalah 6 akar 2. Ini lagi-lagi tidak boleh penulisan akar di bawah tanda per, kita kali menghilangkan kali akar 2 kali akar 2. Maka hasilnya adalah akar 2 kali akar 2 jadi 7 kali akar 2, 7 akar 2 per 6 kali akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, jadi sama dengan 6 kali 2. Atau ini sama dengan 7/12 akar 2. Kemudian lanjut, selanjutnya adalah sin R sama dengan, ya, yang ditanya adalah sudut P dan RQ. Sin R sama dengan, berarti sudut R-nya yang ini, berarti sin adalah sisi depan PQ berbanding dengan sisi miring. PQ berbanding dengan PR. PQ berbanding dengan PR. Terus sama dengan PQ kita tahu adalah 6 akar 2, 6 akar 2 berbanding dengan kita punya sisi miring adalah 11. Nah, sama dengan, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, 6/11 akar 2. Kemudian kita punya cos R sama dengan, ya, adalah sisi samping, ini sisi sampingnya berbanding sisi miringnya. Berarti QR berbanding dengan PQ. Jadi QR berbanding dengan PQ atau sama dengan itu 7/11, ya. 7/11. Nah, terakhir kita punya tangen R sama dengan, lagi-lagi tangen R adalah ini sudutnya di sini, sisi depan berbanding sisi samping. PQ berbanding QR. PQ berbanding QR sama dengan PQ kita sudah hitung adalah 6 akar 2. Kemudian QR adalah 7. Nah, di atas sama dengan 6/7 akar 2. Ya, itu soal yang B. Kemudian soal terakhir C. C adalah 1, 2, sudutnya gambarnya demikian, berarti yang C. Kita punya C sekarang. Jadi segitiganya demikian. Segitiganya seperti ini. Ya. Jadi adalah 1, 2 PQRQ.
Maaf, ini gambar tidak proporsional. Harusnya kalau di proporsional 1:2. Kita perbaiki gambarnya. Ini menjadi ini 1:2, tapi gambarnya beginilah. Ya. Jadi sudut yang ditanya adalah kita punya sudut ini sudut PQR ya, PQR. Oke, ini sudut P, ini sudut Q, ini sudut R, ini siku-siku, ini sudut R. Di mana diketahui panjang ini 1, panjang ini 2. Nah, lagi-lagi berarti kita perlu mengetahui sisi ini berapa panjangnya. Jadi PR sama dengan akar daripada PQ pangkat 2 ditambah dengan QR pangkat 2. Atau sama dengan akar daripada 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 5. Oke? Nah, sudah, maka kita bisa hitung nilai daripada kita punya sudut yang ditanya. Sin P sama dengan, berarti kalau sin P lagi-lagi, ini sudut sin P-nya ini depan berbanding sisi miring. Berarti QR berbanding dengan PR, atau sama dengan kita punya QR adalah 2 berbanding PR adalah akar 5. Lagi tidak boleh penulisan tanda akar di bawah. Kita rubah menjadi sama dengan 2 per akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Ini akar 5. Itu hasil akhir. Oke. Selanjutnya cos P sama dengan, lagi-lagi cos P adalah sisi samping berbanding sisi miringnya. Sisi samping adalah PQ berbanding dengan PR. Nah, sisi samping sudah kita hitung adalah ini sudah diketahui 1 berbanding sisi miringnya akar 5. Ini lagi-lagi tidak bisa penulisan akar di tanda bawah tanda per 5, maka ini sama dengan 1/5 akar 5. Tangen P sama dengan, berarti tangen P adalah sisi tangen dari P sama dengan sisi depannya ini berbanding sisi sampingnya. Itu sama dengan kita punya QR berbanding dengan PQ, atau sama dengan 2 berbanding 1 sama dengan 2. Lanjut, sekarang kita punya sin R sama dengan, sin R sama dengan sudutnya yang ini berarti depan berbanding sisi miringnya. Jadi kita punya PQ berbanding dengan PR, atau sama dengan 1 berbanding PR-nya akar 5, atau sama dengan ini lagi kali dengan akar 5 per akar 5. Kita peroleh 1/5 akar 5. Cos R lagi-lagi sama dengan sudut kita adalah yang ini, sisi samping berbanding sisi depan. Hasilnya adalah QR berbanding PR, atau sama dengan 2 berbanding akar 5. Lagi-lagi tidak bisa akar di bawah tanda per, maka beroleh 2/5 akar 5. Tangen R sama dengan, berarti sudut ini adalah depan berbanding adalah
depan berbanding, karena sudut R-nya ini berbanding samping. Maka berarti kita hitung ada PQ berbanding QR. Jadi PQ berbanding dengan QR ya. PQ berbanding QR atau sama dengan 1 berbanding 2. Demikian. Nah, harus diingat, disadari bahwa kalau sudut kita siku-siku, apa yang kita bisa peroleh dari sini? Lihatlah yang pertama, kalau sudut kita siku-siku, ini soal yang A pertama kali, kita perhatikan nilainya, hasilnya kita perhatikan, kita kecilkan ini. Lihat bahwa hasil daripada cos R itu akan sama hasilnya dengan keterbalikannya dengan, jadi hasil kita yang cos R akan sama dengan, ya ini, yang ini kita ingat, atau kita punya sin R yang ini, hasilnya 1/5 akar 5 akan sama dengan cos P, sama dengan cos P yang ini. Jadi kalau kita simpulkan begini, kalau dia sudutnya siku-siku, bahwa cos sudut yang ini, kalau kita ini siku-siku, segitiga yang siku-siku, cos sudut yang ini akan sama dengan sinus sudut ini. Kebalikan, sin sudut ini akan sama dengan cos sudut ini. Begitu juga ini, cos sudut R akan sama dengan sin sudut P. Ya, kebalikan lagi, sin sudut R akan sama dengan cos P. Itu sama juga dengan yang demikian. Prinsipnya asal segitiga siku-siku. Oke? Sekedar itu untuk soal yang sederhana nomor 1. Nanti kita lanjut untuk soal-soal berikutnya. Terima kasih.